Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami memohon Engkau Allah memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Kami bawa pujian kami bagimu, kami bawa syukur kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih penjagaan-Mu, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dan berkati Bapak Ibu Saudara saat kami merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat 23 sampai 33. Yehezkiel 33 ayat 23 sampai 33. Mari kita bersama-sama memperhatikan dan saya akan bacakan untuk kita. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini: Abraham adalah seorang diri tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak. Tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah beginilah firman Tuhan, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau, dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silahkan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang sungguh luar biasa yang kita telah dengarkan dan kita telah baca bersama-sama. Apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui bagian perikop ini kepada umatnya? Bapak Ibu Saudara, ini adalah isi hati Allah bagi umatnya. Umat yang adalah milik kepunyaannya. Tuhan kembali mengingatkan mereka dengan asal-usul atau nenek moyang mereka, yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham yang dipanggil oleh Tuhan seorang diri bersama dengan istri, dan saat itu dia belum memiliki anak. Tapi bagaimana Allah itu setia kepada Bapak Abraham dan akhirnya memberikan tanah perjanjian itu bagi keturunannya. Namun bagaimana sikap keturunan dari Bapak Abraham, Bapak orang percaya kepada Allah? Mereka hidup tidak di dalam firman. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup
dalam keinginannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang berapa kali diulang dalam kitab Yehezkiel, yaitu adalah supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu rindu bagaimana kita mengenal dan mengenal Dia. Melalui banyak hal Tuhan pakai bangsa Israel saat mereka ada di dalam kejatuhannya. Saat Yerusalem dihancurkan. Berapa tahun mereka dikepung oleh Nebukadnezar dan akhirnya mereka dihancurkan. Dan di dalam kehancurannya itu Tuhan masih mengingat mereka. Tuhan masih mendidik mereka. Bagian dari pendidikan Tuhan, pendisiplinan Tuhan itu adalah kehancuran Yerusalem. Tapi apakah kehancuran itu membuat mereka bertobat? Ternyata tidak. Dengan jelas dituliskan bagaimana saat mereka masih berada di reruntuhan itu. Saat mereka ada di Yerusalem, saat mereka ada di dalam kerajaan Yehuda. Mereka hidup mencemari istri sesamanya. Mereka hidup melihat berhala-berhala. Mereka congkak karena mereka kuat. Tapi semuanya itu akan berakhir, kata Tuhan. Tuhan memberitahukan kecongkakanmu akan habis. Kekejianmu itu akan habis, akan dihancurkan dengan hancurnya Yerusalem. Tapi apakah mereka berubah? Tapi apakah mereka bertobat? Ternyata setelah mereka berada di pembuangan, Tuhan katakan mereka hanya terlihat manis. Ada teman-teman Yehezkiel, orang-orang yang berasal dari Yehuda maksudnya. Mereka berkata, mereka berseru-seru, mereka bercakap-cakap, mereka membicarakan tentang Yehezkiel. Silahkan datang, ayo dengar apa yang difirmankan Tuhan. Ada yang panggil banyak. Dan akhirnya apa? Mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengarkan apa yang kuucapkan, tapi hanya mulut mereka saja yang penuh dengan kata-kata cinta kasih. Tapi sikap mereka egois. Sikap mereka mencari keuntungan yang haram. Keuntungan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi yang menjadi penekanannya yang penting untung. Yang penting mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya masalah bisnis. Tapi segala hal yang menjadi kehidupan umat Israel ternyata adalah keuntungan pribadi. Keuntungan untuk diri mereka. Sekalipun itu jalannya dosa. Sekalipun itu tidak sesuai dengan firman. Sekalipun itu caranya tidak berkenan kepada Tuhan. Apapun itu tetap mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat jelas dituliskan. Kata-kata mereka penuh dengan kata-kata cinta kasih. Tetapi hati mereka fokusnya pada keuntungan diri sendiri. Sekalipun keuntungan itu tidak sesuai dengan firman, sekalipun ini tidak didasarkan pada firman, sekalipun tindakannya itu keji, sekalipun tindakannya itu jahat, tapi kalau itu menguntungkan mereka akan tetap lakukan. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah sangat besar buat setiap kita. Bangsa Israel didisiplin, dihajar oleh Tuhan. Dan Allah tetap mengasihi mereka. Dalam pembuangan Tuhan mengirimkan Yehezkiel bagi mereka. Mereka mau datang. Mereka ajak teman-temannya. Mereka berubah dalam kata-kata mereka. Tapi hati mereka tetap fokusnya pada keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah kita menyalahkan Tuhan saat kita mengalami kesulitan dan penghancuran atau pergumulan yang berat? Tapi ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Tuhan itu sia-sia. Kehancuran Yehuda itu Tuhan mau pakai untuk membuat mereka tahu bahwa Tuhanlah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan berkat-berkat bagi mereka. Kecongkakan karena mengandalkan kekuatan, hidup berlaku semena-mena, hidup mencemari pernikahan,
Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau disiplin. Yang kedua, kita diingatkan, jangan sampai kita hanya seperti orang Israel yang berada di tanah pembuangan. Kita ada persekutuan di mana kita ikut, kita dengar ada KKR di sana kita ikut, oh kita dengar ada pengkhotbah terkenal di sana kita ikut. Atau kita lihat, kita search di media sosial pengkhotbah yang paling laris, pengkhotbah yang paling bagus, semuanya kita dengar. Tiap-tiap hari saya tidak tahu berapa channel yang Bapak Ibu sudah ikuti dan Bapak Ibu dengar dari program perenungan Kristen. Mungkin itu mengubah otak kita, memberikan wawasan pikiran dalam pengetahuan kita. Tapi jika kita tidak melakukannya, semuanya adalah sia-sia. Bapak Ibu, di Sabtu Sunyi, kala Kristus telah dikuburkan, dan orang berpikir, murid-murid berpikir, kala sunyi, Tuhan tak ada. Apakah Sabtu ini Bapak Ibu isi dengan kegiatan yang membuat Bapak Ibu mendengar banyak hal tentang Tuhan? Tapi biarlah itu jangan hanya sampai membawa kita pada sebuah perenungan yang membuat kita mampu berkata-kata dengan kata-kata penuh cinta kasih, tapi sikap kita tidak mengalami perubahan. Biarlah di hari-hari perenungan kita akan Jumat Agung, akan Sabtu Sunyi, dan juga memasuki Minggu Paskah, kita tidak hanya mengetahui tentang Yesus adalah Tuhan, tapi sikap hidup kita juga nampak ada perubahan. Apakah Jumat Agung ini membuat Bapak Ibu paham tentang kasih Yesus, paham tentang doa Getsemani? Tapi apakah kita sudah melakukan doa Getsemani itu? Pengorbanan Kristus menyatakan kepada kita kasihnya bukan kata-kata belaka. Apakah kita sudah melakukannya bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita? Anak-anak, apakah kasih Yesus di Jumat Agung yang kita buat status, yang kita buat ucapan, banyak hal itu, tapi sudahkah itu kita nyatakan bagi keluarga kita? Kita mengirim banyak ucapan selamat Jumat Agung, saya menerima banyak. Bapak Ibu, apakah keluarga kita merasakan kuasa Jumat Agung, kuasa Sabtu Sunyi, kematian Yesus itu mengubah hidup kita untuk hidup nyata di dalam kasih? Berkorban bagi pasanganmu. Mungkin saat engkau lelah, pasanganmu sedang membutuhkanmu untuk bercerita. Mungkin engkau lelah, tapi anak-anakmu sedang membutuhkan engkau untuk engkau ajak berdoa. Mungkin engkau lelah, tapi Kristus mau hari ini engkau datang kepadanya, memiliki penyembahan yang kuat. Kristus telah mati, bukan hanya supaya kita mengerti dan memahami tentang kasih, tetapi supaya kita mampu melakukan kasih itu bagi orang terdekat kita, bagi orang yang Tuhan letakkan dalam kehidupan di sekitar kita. Selamat melakukan kasih itu. Kristus telah memberi teladan. Jangan berhenti sampai di pengetahuan, tapi mari kita lakukan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Kami minta tolong, berikan kami kekuatan untuk mampu mengasihi. Berikan kami kekuatan untuk mendamaikan hati kami. Biarlah kasih itu bukan sekedar kidung nyanyian merdu, bukan hanya sekedar pujian yang indah di telinga, tapi biarlah kasih itu tindakan nyata yang dirasakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukanlah kami melakukannya hari ini dan seterusnya,
Biarlah kekuatan kebangkitan Kristus, kekuatan dari kematian Kristus mengubah hidup kami, mengubah sikap kami di dalam melakukan kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau melangkah sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dan biarlah kami sungguh ada di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Yesus memberkati.